Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Tri Prasetyo. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan model deep learning untuk klasifikasi tahun. Apakah tahun itu termasuk tahun kabisat atau bukan tahun kabisat? Sini juga saya sudah mempersiapkan source code dengan jumlah dimensi inputnya 3. Dan untuk akhir tahunnya saya sini memasukkan 2021. Untuk awal tahunnya sendiri saya masukkan 1901. Nah, di sini juga saya membuat pengulangan atau perulangan swing tahun awal lebih kecil dari tahun akhir. Nah, untuk syarat kondisinya yang pertama yaitu tahun awal modulus 4, cek isinya, jika sesuai maka akan mendapatkan hasil 1. Lalu untuk syarat kondisi yang kedua yaitu tahun awal modulus 100, sama di sini pun jika sesuai akan mendapatkan 1. Dan syarat kondisi yang terakhir yaitu awal tahun modulus 400. Untuk outputnya pun sama. Nah, jika hasilnya tidak sesuai maka di sini akan eh, menghasilkan angka 0, berarti dia bukan tahun kabisat. Tuh, kita jalankan dulu skripnya. Ya, sudah berhasil. Lalu di sini pun saya atau kita akan menampilkan beberapa contoh elemen data pada list input dan outputnya. Oke, kita jalankan. Ini merupakan contoh input dan outputnya. Lalu di sini kita akan melakukan konversi list menjadi array numpy karena algoritma deep learning ya bisa beroperasi dengan array numpy. Ini import numpy as np ini untuk source code-nya. Kita jalankan saja. Oke, didapatkan hasilnya. Untuk array-nya sudah terbentuk. Lalu di sini kita akan membagi data menjadi data training dan data testing atau untuk validation-nya. Oke, kita jalankan. Sudah berhasil. Sudah didapatkan data training dan data validasinya. Lalu selanjutnya kita akan membuat dan melakukan training terhadap model itu sendiri. Ini kita akan menentukan dimensi output menjadi 2 karena kita akan melihat atau cari tahu dan membagikan kelasnya itu menjadi untuk tahun kabisat dan bukan tahun kabisat. Ini jumlah dimensi outputnya kita buat menjadi 2 dan didefinisikannya dengan model neural network. Lalu kita akan melakukan kompilasi terhadap model dan melakukan training terhadap model itu sendiri. Kita running, berjalan. Bye. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa data loss-nya dari pertama dijalankan source code-nya itu berada di 0.7 sampai di titik ke-10 ini. Untuk data loss-nya semakin kecil, lalu untuk akurasi datanya pun semakin bulat di angka 1.0 karena sebelumnya kita lihat ini masih di 0.6, 0.68 sama. Untuk ke selanjutnya akurasinya semakin bulat di angka 1. Oke, selanjutnya kita akan melakukan menampilkan hasil training dalam bentuk grafik. Nah, jadi dari data di atas tadi kita akan tampilkan dalam bentuk grafik. Kita jalankan. Oke, sudah selesai. Nah, ini grafiknya sendiri bisa kita lihat di sini. Untuk model akurasinya sendiri untuk data training yang biru dan validation yang orange yang tadinya tidak stabil akurasinya. Lalu untuk di percobaan selanjutnya
mereka stabil di angka 1 modal akurasinya. Dan di sini untuk model loss-nya sendiri, training dan validation-nya sama untuk warnanya biru dan orange. Ini untuk loss-nya semakin ke kanan, dia dari tadinya di atas 0,7 turun ke angka 0,64 tuh. Oke, nextnya kita akan terakhir menampilkan hasil data untuk menentukan tahun kabisat dan bukan tahun kabisat. Untuk menampilkan tahun berapa saja sih yang merupakan tahun kabisat dan bukan tahun kabisat. Kita jalankan, sudah keluar. Ini dari permodalan di atas, dari permodalan data di atas, dapatkan bahwa eh, dari tahun 1901 sampai dengan 1924 kita bisa mengetahui mana saja tahun kabisat dan bukan tahun kabisat. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.